Saya mau ikut berdiri kok ketinggian ya Pak ya. Saya tak ikut duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitabah wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika adik ini tadi mengumumkan, saya ingat ketika saya juga di Masjid Ramadan ini, Mas Indi tahu putranya jamaah, coba adik-adik aja yang mengumumkan. Lebih lucu dibanding ini tadi misalnya. Kalau salah karena saya masih baru pertama, mohon dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, puasa itu sesungguhnya dalam rangka membangun peradaban yang unggul dan mempertahankan peradaban yang unggul. Kami katakan unggul, Quran itu menegaskan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayat yang lain menegaskan innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang yang mengatakan Allah itu Rabb-nya, kemudian dia istiqomah, Allah itu Rabb-nya, kemudian dia istiqomah, maka tidak ada kelemahan dalam diri, tetap semangat, tidak ada kesedihan. Mereka itulah sebagai penghuni surga, sebagai balasan atas apa yang diperbuatnya. Jadi kalau dalam satu hadis ada masuk surga itu karena maghfirah wa rahmah, ampunan dan rahmat. Di surat Al-Ahqaf ini masuk surga karena amalnya. Hanya masalahnya amal yang bagaimana yang menghantarkan masuk surga. Dalam surat Az-Zariyat mulai ayat 15 ya Mas Tito ya. Imam dan sangat apa. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum kanu qabla zalikal muhsinin. Orang yang bertakwa itu berada dalam surga. Mereka menikmati, mengambil apa yang Allah berikan kepadanya. Di dunianya dulu dia berbuat ihsan ya. Jadi masuk surga karena berbuat amal, amalnya amal berbuat ihsan, amal berkualitas. Seperti apa amalnya? Qanu qalila minal laili may yahjaun. Malamnya tidurnya sedikit. Malamnya tidurnya sedikit. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk qiyamul lail, untuk sholat malam. Oleh karena itu Ramadan itu bulan yang utama, hari-harinya hari yang utama, malamnya malam-malam yang utama, jam-jamnya juga jam-jam yang utama. Sehingga kalau takmir memfasilitasi ya, untuk jamaah agar mensyukuri nikmat dipertemukan dengan Ramadan dengan memakmurkan masjid dalam rangka antara lain qiyamul lail. Dan tidak hanya itu, juga dalam rangka peningkatan kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Malamnya tidurnya sedikit, menjelang waktu subuh yaitu waktu sahur banyak memohon ampun. Berarti ini kesalehan pribadi. Tapi kemudian di ayat berikutnya ditambah, di dalam hartanya ada hak baik orang yang meminta maupun tidak meminta.
mulai kesalahan sosial. Sedangkan di ayat yang lain Allah menegaskan ini wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wal jannah ardua samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapakah orang yang bertakwa itu? Yunfikuna fisyara'i wad-dara'i wal qadiminal ghaidha wa bina'anin nas walau yuhibbul muhsinin. Jadi kultur budaya tentang suka memberi, menjadi orang yang dermawan, dan dermawannya tidak menunggu harus kaya, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Ini yang harus dibangun budaya ini, sehingga kehadiran Ramadan dengan puasa sebenarnya dalam rangka membangun peradaban ini, kepedulian terhadap fakir miskin. Karena di dunia ini masalah utamanya adalah kemiskinan. Dan kemiskinan itu bisa turun kalau ada budaya yang produktif. Dan produktif itu akan bertahan lama kalau inovatif. Dan inovasi itu mempersyaratkan dua, human capital dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dua itu dikuasai, itulah menjadi prasyarat untuk inovasi. Dan inovasi dalam rangka menurunkan kemiskinan. Dan dalam Islam ternyata orang yang tidak peduli terhadap orang fakir miskin itu termasuk pendusta agama. Di ayat itu masih dilanjutkan budaya suka bersedekah, infak itu dilanjut, ini orang yang suka menahan amarah. Dan ternyata puasa itu paling efektif untuk menahan amarah. Sehingga ketika orang itu ada peluang untuk amarah, bisa dikendalikan dengan puasa. Dan berikutnya budaya suka memaafkan. Ini yang untuk membangun sebuah peradaban. Ayat yang lain menegaskan innal muttaqina fi jannati wa uyun wa tadkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ihwanan ala sururi mutaqabbilin. Surat Al-Hijr ayatnya 45. Orang yang bertakwa itu berada di surga yang airnya mengalir, diseru masuklah dengan damai, dengan aman. Kemudian sudah tidak ada lagi rasa iri dan dengki. Berarti orang bertakwa ini karakteristiknya dia tidak ada punya perasaan iri, perasaan dengki, dermawan, suka menahan amarah, dan juga pemaaf, suka memberi. Ini yang dibangun melalui puasa. Karena puasa harapannya meraih derajat takwa, dan orang takwa karakteristiknya seperti itu. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Tergantung kita. Kita ini ingin menjadi hamba Allah sebagai yang beribadah karena takut neraka, apa beribadah karena mengharapkan surga, atau beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah. Kalau yang beribadah mengharapkan surga, diperumpamakan oleh Allah hubungan antara Allah dan hambanya itu seperti orang jual beli. Surat At-Taubah ayatnya 111. Innallaha astaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum wa analahum jannah. Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman itu dari dirinya maupun hartanya dengan memberikan surga kepada mereka. Berarti hubungan jual beli. Maka si pembeli hanya mau membeli produk yang kualitasnya baik, sesuai standar yang diharapkan. Si penjual akan dapat untung banyak kalau produknya laku. Oleh karena itulah yang diterima oleh Allah dari amal itu puasa yang berkualitas.
puasa yang melahirkan membangun peradaban tadi. Makanya di surat Fatir ayat 29 Allah menegaskan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Quran, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, maka dia mengharapkan jual beli yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Ini harapannya, yang ini model jual beli. Tapi sesungguhnya puncak dari ibadah itu ibadahnya orang merdeka. Allah menegaskan bahwa orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor serta orang-orang berikutnya termasuk kita-kita yang mengikuti mereka dengan berbuat ihsan, berbuat baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridho. Berarti yang ini ibadah sebagai dorongan rasa syukur. Rasa syukur. Nah, ini yang sebenarnya akan dibangun oleh puasa yang melahirkan derajat takwa dengan karakter sebagaimana yang tadi disebutkan. Di surat Yunus 25 itu malah menegaskan wallahu ya'tu ilal darussalam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Allah itu menghendaki supaya kita ini hidup di lingkungan yang penuh dengan kedamaian. Oleh karena itulah tugas kita sebenarnya membangun sebuah lingkungan yang baik. Dan lingkungan yang baik itu tentunya suasananya mesti damai. Saya ikut bersyukur Mas Min ngundang saya ke sini akhirnya menyaksikan awal-awal masjid. Tahu tempo hari juga ya Mas yang ini. Anak-anak kecilnya sangat-sangat bergairah untuk memakmurkan masjid. Untuk memakmurkan masjid. Nah, kalau yang masjidnya itu yang ada hanya para purna yang sudah tua-tua, terus ke depan nanti masjid ini nasibnya seperti apa? Kalau anak kecil lari-lari di masjid itu ya biasa. Mungkin kita dulu lebih ndablek bahkan tidak mau ke masjid, pelayan tok. Tapi kalau ini yang luar biasa. Apalagi diberi kesempatan mesti sangat-sangat senang. Apalagi sekarang imam-imamnya imam yang tahes-tahes nom-nom. Ini apa? Nah, oleh karena itulah kita harus punya jiwa besar, suka peduli terhadap lingkungan kita. Kita peduli, kita menahan amarah. Bapak Ibu, suatu saat ada orang yang ahli ibadah. Seorang yang ahli ibadah. Saat sujud ternyata punggungnya atau lehernya belakang cengalnya ini ya diinjak oleh preman. Kemudian yang ahli ibadah ini bersumpah demi Allah, Allah tidak akan memaafkan dia. Sang orang ahli ibadah tadi ketika sedang sujud diinjak ini, nah kemudian dia ngomong demi Allah, Allah tidak akan memaafkan. Maka saat itu juga turun ayat memberitahu kepada Nabi yang ahli ibadah tadi karena mencatut sifat Allah yang mestinya Allah itu pemaaf mengatakan dia tidak memaafkan, maka pahalanya dicabut dan dosa-dosanya si preman yang menginjak tadi diampuni. Oleh karena itulah untuk membangun peradaban yang tinggi, bahasa di surat An-Najm ayat 32 itu, janganlah engkau merasa sok suci. Allah tahu persis siapakah orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu takwa hati, takwa pikiran, takwa lisan, takwa perbuatan. Wa may yu'addi min syairillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar berbuat amal ihsan, sesungguhnya itu dorongan dari hati. Mengapa dorongan dari hati? Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurina utul ilma. Al-Qur'an itu ayat-ayat yang nyata di dalam hati orang-orang yang berilmu.
Dan ilmunya yang tadi doanya tadi kan masuk ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, tadi kan masuk. Nah, Allah bimbing manusia dengan ilmu yang manfaat itu yang bersumber dari Quran. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, ke dalam hati. Oleh karena itu puasa dalam rangka untuk bagaimana target kita qalbun salim. Bagaimana nafsu kita mutmainah, bagaimana akal pikir kita ulil albab, bagaimana emosi kita terkendali menjadi orangnya sabar. Dan 3 hal tadi sebagai amalan utama selain puasa, ayo mari kita semangat menyediakan waktu membaca Quran. Ya, menyediakan waktu. Jangan menunggu sempat waktu. Yang kedua, tegakkan sholat. Sholat rawatibnya jalan. Qiyamul lailnya jalan. Sholat rawatib itu lebih utama daripada sholat raweh. Jangan sampai kita biasa raweh tapi kita tinggalkan rawatibnya, karena rawatib itu menyertai sholat wajib. Dengan demikian berarti kita pasti akan sholat tepat awal waktu, karena wajibnya mesti dilaksanakan tepat awal waktu. Demikian juga peduli terhadap sedekah. Mudah-mudahan sebagai harapan anak-anak kita tadi, kita bisa memanfaatkan, mensyukuri nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang alhamdulillah kita memasuki malam yang ke-10 dan ada yang sudah memasuki malam yang ke-11. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.